Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tamah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamasati syayatini wa ayyahdurun. Amin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang sangat indah ini kita bisa dipertemukan kembali di konten channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia ini. Sholawat dan salam kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bunga tunjung putih. Diceritakan seperti yang telah saya sampaikan di konten mengenai sampai di manakah perjalanan budak Angon atau Satrio Piningit saat ini. Di konten tersebut saya menceritakan bahwa budak Angon atau Satrio Piningit akan segera diketahui keberadaannya, dan sebelum keberadaannya itu diketahui, diberikan sebuah tanda, yaitu adanya atau munculnya gonjang-ganjing dunia berupa bencana. Dan ini merupakan kelanjutan dari konten tersebut, tetapi dengan mengulas sisi-sisi lain yang ingin saya kupas, terutama mengenai simbol yang berhubungan dengan bunga tunjung putih. Diceritakan kelak ketika sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini akan mangejawantah dan akan dinobatkan sebagai ratu atau sebagai pemimpin atau sebagai kepala negara, terjadilah yang namanya gonjang-ganjing. Itu diawali oleh keributan-keributan yang bersifat mikro dan yang bersifat makro. Bersifat mikro artinya terjadi dalam kehidupan budak Angon atau Satrio Piningit itu sendiri, baik di dalam kebatinannya dia, di dalam kehidupan keluarga dan kemasyarakatannya dia, dan juga secara makro terjadi di lingkup negara. Dan ada kesinambungan, ada keterkaitan bahwa antara yang mikro dan yang makro itu memiliki hubungan yang tidak bisa terpisahkan, di mana kehidupan mikro menunjukkan juga kehidupan makro. Seperti yang sedikit diulas oleh salah satu komentator kita, komentator sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia, di video yang sebelumnya mengenai hal ini, dan itu memang benar adanya dan saya sangat setuju. Dan di sini saya semakin menjelaskan apa yang menjadi komentar beliau tersebut. Di dalam kehidupan makro, negara pun demikian. Akan terjadi yang namanya keributan-keributan yang kemudian akan mengakibatkan terancamnya keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal tersebut, jika sahabat sekalian cermati saat ini, tanda-tandanya sudah semakin nyata. Pergesekan-pergesekan antara sara itu benar-benar sudah sangat terlihat, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya. Di kehidupan maya bisa kita lihat misalnya dari media-media sosial, entah berupa, saya sebut platform ya, entah berupa Facebook,
ataupun di YouTube. Itu banyak sekali dan sudah sangat nyata. Dan kelak persinggungan-persinggungan yang demikian itu yang juga sebenarnya terjadi di dunia mikro dan dunia makronya dari beliau Buddha Kangon atau Satrio Piningit akan berakhir pada yang namanya goncangan-goncangan dunia berupa bencana-bencana yang menurut informasi yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi akan terjadi bahwa gunung gede meletus disusul oleh 7 gunung yang lainnya. Dengan keadaan yang demikian, beliau Prabu Jayabaya menggambarkan bahwa keadaan di tanah Jawa itu sudah potar-patir. Potar-patir itu artinya sudah tidak karu-karuan, sudah hancur berantakan, tidak ada tatanannya, sudah bisa dibilang ya yang paling tepat itu memang tidak karu-karuan, dalam artian tidak karu-karuan dari segi kehidupan manusianya, dari segi kehidupan alamnya, benar-benar sudah sangat mengenaskan. Dalam keadaan itu, beliau Prabu Jayabaya menggambarkan, menceritakan akan kemunculan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Dalam Serat Musarar Joyoboyo diceritakan, dene besuk nuli ana tekane kang tunjung putih, semune pudak kasungsang. Dalam keadaan tanah Jawa gempur, dalam keadaan tanah Jawa yang potar-patir tidak karu-karuan itu sangat menyedihkan itu, maka muncullah sosok yang kemudian diberikan simbol sebagai tunjung putih semune pudak kasungsang. Tunjung putih itu adalah bunga teratai dan pudak itu adalah bunga wangi yang dihasilkan oleh pohon pandan berduri atau pandan laut. Kasungsang artinya dia sungsang tumbuh atau menggantung dengan terbalik. Dalam artian jika manusia kakinya akan ada di atas dan kepalanya akan ada di bawah. Di sini saya ingin menjelaskan hakikat tentang tunjung putih semune pudak kasungsang. Dan ini sekaligus menjadi sebuah rahasia besar yang kelak akan kita pahami, namun dengan harapan bahwa pemahaman kita semua itu semakin mantap. Di sini saya jelaskan agar mulai dari saat ini kita menjaga yang namanya prasangka kepada orang lain. Jangan sampai muncul yang namanya prasangka buruk, apalagi kelak ketika sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini benar-benar muncul, beliau akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang di luar nalar dan di luar pemikiran kita, sehingga mungkin ada sebagian dari kita akan tumbuh prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah, di sini saya ingin mengamanahkan kepada kita semua agar menjaga yang namanya hati dari prasangka-prasangka buruk. Tunjung putih semune pudak kasungsang. Tunjung putih adalah bunga teratai, dan bunga teratai itu tumbuh di tempat-tempat yang bisa jadi tidak biasa. Dan ini adalah hakikat akan keberadaan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Jika sahabat sekalian mencermati dan memikirkan dengan sangat serius, insya Allah akan bertemu sebuah titik petunjuk yang bisa mengarahkan kepada keberadaan beliau. Seperti kebanyakan kita ketahui, yang namanya bunga teratai atau tunjung putih itu tumbuh di wilayah-wilayah yang tidak biasa, misalnya di rawa-rawa ataupun di perairan-perairan yang kotor. Namun demikian, baik beliau tumbuh di rawa-rawa, di perairan-perairan yang kotor maupun di telaga yang sangat jernih,
bunga ini akan tetap memberikan pesonanya, akan tetap menunjukkan jati dirinya sebagai bunga teratai, sebagai bunga tunjung putih yang tidak terpengaruh oleh warna apapun, oleh bau apapun di tempat yang ditumbuhinya. Baik itu di telaga yang jernih dan indah maupun di tempat yang kotor dan penuh sampah. Dia akan tetap muncul sebagai bunga teratai yang berwarna putih dan tidak akan pernah tercemari oleh warna-warna lain karena warna putih memang adalah warnanya, dan dengan aroma yang wangi sejuk sebagaimana aroma asli dari bunga teratai itu sendiri. Sedangkan pudak kasungsang, bunga pudak seperti yang pernah saya terangkan tentang aromanya, juga berbau wangi. Kenapa dia kasungsang? Karena seperti yang saya gambarkan tadi bahwa beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini akan melakukan hal-hal yang di luar nalar yang sangat mungkin akan bertentangan dengan logika manusia, sangat mungkin akan melawan arus dari arus utama atau arus yang biasa ada di tengah masyarakat, bahkan di tengah bangsa dan negaranya. Bisa jadi justru juga di tengah dunia. Itulah hakikat dari pudak kasungsang. Namun demikian, meskipun beliau ini melawan arus, meskipun beliau ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa, namanya akan tetap wangi, perbuatannya akan tetap wangi sebagaimana wanginya bunga pudak.